Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu pada malam ini untuk belajar dari firman-Mu agar kami mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Beri kepada kami pencerahan, pengertian ketika firman Tuhan dibacakan dan ketika hamba-Mu menjelaskan kepada kami sekalian. Kiranya firman-Mu masuk, melekat, termaterai di hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita baca diambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian firman Tuhan. Pada malam ini kita kembali bersyukur, belajar dari Mazmur. Memang ketepatan lagu pujian yang kita nyanyikan tadi persis mirip dengan pergumulan dari Daud. Ternyata di tanah perjanjian memang ada juga padang gurun. Di padang gurun, bangsa Israel pernah mengalami berbagai kesulitan, air maupun makanan, panas maupun dingin. Demikian juga ketika Daud di dalam situasi di padang gurun Yehuda. Memang keadaan itu membuat Daud mengalami kesulitan yang besar. Dikejar-kejar musuh untuk membunuh dia. Dan musuh yang menakutkan bukan yang jauh, tapi yang dekat dengannya. Orang-orang yang berkhianat, yang mencari keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bukan orang-orang yang memang berbeda suku atau bangsa atau keyakinan, tetapi orang-orang di sekitarnya. Dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan keberadaannya, bukan hanya jiwanya tapi tubuhnya. Di sini Daud memberikan kepada kita pembelajaran mengenai keberadaan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki dua unsur, yaitu ada jiwa, ada tubuh. Keduanya membutuhkan pertolongan perlindungan Tuhan. Tentunya kalau kita memiliki tubuh, kita membutuhkan makanan, minuman, dan di padang gurun itu sulit sekali dicari, sulit sekali dicapai. Di pihak lain, karena kita unsurnya juga punya jiwa, kita juga sangat membutuhkan sebuah kondisi aman nyaman di dalam batin. Dan itu menyatu pada diri ketika berada di padang gurun. Tubuhnya lemah, perlu makan minum, perlu asupan gizi yang cukup, perlu air yang cukup, perlu makanan yang cukup, tetapi juga jiwanya membutuhkan penyertaan pertolongan Tuhan. Nah, dalam situasi seperti itu, Daud tidak mencari perlindungan, pertolongan dengan kemauannya sendiri. Tapi dia pertama kali mengatakan kepada Tuhan, "Aku mencari Engkau." Ini bukan pencarian pertama, tetapi ini sebuah kerinduan,
suatu pengharapan supaya Tuhan tidak meninggalkan dia, tidak membiarkan dia sendirian. Kegelisahan seperti itu bisa terjadi ketika kita berada di padang gurun. Makan susah, minum susah, jiwa pun merana. Maka kita dalam situasi seperti Daud berupaya untuk mencari, cukupkanlah kebutuhan makan minumku ya Tuhan, hari ini dan hari akan datang. Tetapi Daud tidak hanya berhenti mengenai kebutuhan fisik, tapi kebutuhan jiwa. Di sini ada yang namanya keutuhan kehidupan. Di pihak lain, apa yang dilakukan Daud adalah memandang Tuhan di tempat kudusnya. Jadi dia mencari Tuhan untuk bisa mencukupkan kebutuhan secara rohani dan secara fisik. Dan sekaligus saat yang sama ia memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan itu bukan sekilas seperti kita scroll dari media-media sosial. Memandang itu ada satu momen jeda sesaat yang membutuhkan waktu yang cukup untuk menyaksikan kehadiran Tuhan dalam hidupnya di tengah-tengah kesulitan seperti itu. Nah, kita juga seperti itu. Ketika kita berada di dalam satu kondisi yang sangat membutuhkan makan, minum, dan jiwa yang tenang, pemazmur Daud mengajarkan kita untuk memandang kepada Tuhan. Bukan sekilas, bukan sekelebat, bukan seperti scroll-scroll dari apa yang ada di media sosial. Tetapi tenang, memperhatikan, menyimak apa yang Tuhan mau berikan. Apa yang dikatakan di ayat 2, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi di sini Daud tidak hanya memandang tanpa meminta dan memperhatikan. Tuhan, nyatakan kekuatanmu, kemuliaanmu. Kekuatan berkaitan tentu dengan kondisi fisik. Kemuliaan tentu berkaitan dengan kondisi jiwa. Jadi dia ingin keutuhan. Nah, ini yang disebut manusia, karena manusia itu ada tubuhnya, ada jiwanya. Tidak cukup hanya tubuhnya yang dicukupkan kebutuhannya, tidak cukup hanya jiwanya yang dicukupkan kebutuhannya, tapi keduanya. Dan ini hanya mungkin jawabannya ketika dia memandang di ayat yang ketiga, itu menjadi kata kunci yang penting, yaitu sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Kasih setia Tuhan. Kalau kita bisa bertahan di padang gurun, betul-betul di padang gurun, gak ada makan, gak ada minum, gak ada yang bisa menghibur, menguatkan, menyegarkan jiwa. Kalau bisa kita bertahan itu karena kasih setia Tuhan. Bukan karena kita kuat, kita gagah. Kasih setia Tuhan yang menopang, bisa kita setia. Bisa kita menjalani hidup di tengah-tengah kesulitan yang besar apapun. Di situ kuncinya ketika kita memandang Tuhan. Kita memandang Tuhan tidak serta-merta, please Lord, berikan kepada kami, kepadaku, solusi yang instan, mukjizat yang tersedia, berkat-berkat yang dicukupkan. Tidak. Pemazmur mengajak kita menyaksikan kasih setia Tuhan. Kok bisa bertahan di padang gurun dan bisa ada dan hadir itu karena kasih setia Tuhan. Jadi di pasal 63 ayat 3 ini penting bagi kita untuk mengingat kembali kasih setia Tuhan. Dan itu penting ketika kita sulit, sukar, tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak memandang pada diri kita. Kita tidak memandang kepada orang di sekitar kita, tapi memandang kepada Tuhan yang setia. Apa responnya dari cara pandang Daud melihat Tuhan dalam kasih setianya? Apa respon Daud? Memuji Tuhan dan menaikkan tanganku demi namamu. Responnya bersyukur kepada Tuhan. Ini yang tidak mudah. Gimana mau bersyukur? Makan nggak cukup, minum nggak cukup, jiwa belum mengalami ketenangan. Gimana mau bersyukur? Musuh segera menyerang. Kondisi terancam, situasi tidak bisa nyaman. Tetapi karena memandang kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia, maka responnya Daud bukan takut, bukan cemas, bukan ragu, bukan khawatir, tapi bersyukur, memuji Tuhan. Sehingga dia merasakan apa dampaknya? Lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Impossible.
Hati yang gembira adalah obat. Ternyata memuji Tuhan itu membuat keadaan tubuh yang sudah rapuh, sum-sum yang sudah tidak punya kekuatan, bisa dipuaskan. Bahkan bibir yang kering karena tidak ada air, dan mungkin bisa dehidrasi, bisa bersorak-sorak memuji Tuhan. Karena apa? Kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya, terlebih lagi kita orang yang dipilihnya. Yang kedua, selain kasih setia Tuhan di ayat 6. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Merenungkan, mengingat, remember me, mengingat Tuhan. Kalau kita disuruh menghafal sebuah teks, maka kita akan coba cari cara untuk menghafal, membaca berulang, kemudian perkata kita baca, kita mengerti setiap baris kata, kalimat. Tapi mengingat Tuhan itu bukan mengingat hanya sebatas pengetahuan. Mengingat Tuhan berarti, coba lihat deh, Tuhan itu begitu baiknya sampai kita saat ini bisa jalan dan hidupi. Itu mengingat Tuhan. Tuhan yang setia itu setia menopang kita sampai saat ini. Mengingat Tuhan itu penting. Remember me. Jadi di sini Daud ingin kita mengingat Tuhan. Mengingat. Dengan mengingat Tuhan kita lihat pertolongan Tuhan di masa lalu, pertolongan Tuhan sekarang. Saat kita mengalami ketidakmungkinan bisa melewati dan melintasi kesulitan itu, bisa ini, bisa itu, kok bisa sampai di sini? Itu karena Tuhan menolong kita. Ya kita memang bisa berusaha, kita bisa berjuang, kita bisa dengan fokus untuk mengerjakan yang terbaik, dengan fokus. Tapi ingat, kalau bisa sampai sini, itu karena pertolongan Tuhan. Dan ingat itu, ingat pertolongan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan di padang gurun sekalipun. Sementara kalau kita perhatikan orang-orang dunia, orang-orang sekitar kita, mereka yang jahat itu akan, urusannya Tuhan itu, bukan urusan kita. Tuhan akan menghukum mereka. Bahkan Daud mengatakan, orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku, mereka akan ada di sana, dihukum Tuhan, tetapi kita seperti raja bersuka cita. Jadi urusan Tuhan terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan ketidakberdayaan sama kita. Bukan urusan kita itu. Kalau ada orang yang mencoba mencelakai kita, bermusuhan dengan kita, nggak suka dengan kita, nggak senang dengan kita, entah apapun, bukan urusan kita itu. Biar urusan Tuhan. Urusan kita, Tuhan kau setia padaku. Tuhan kau, saya lihat, saya ingat engkau menolongku. Coba ingat-ingat kalian masing-masing. Apa yang Tuhan sudah tolong dalam hidupmu? Bisa sampai sini. Bisa lewati itu. Nah, itu karena Tuhan. Urusan orang-orang yang ada di sekitar kita, biarkan itu urusan Tuhan. Nggak usah kita gubris, nggak usah kita ingat-ingat mereka. Yang diingat Tuhannya, bukan merekanya. Yang diingat Tuhannya, bukan kesulitan kita. Itulah di padang gurun. Jadi pemazmur ini, Daud ini sedang mengungkapkan bagaimana dirinya bisa berkemenangan di dalam kehidupan ini. Maunya kita juga seperti itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dari Mazmur 63 ini, kami belajar bagaimana kondisi kami di padang gurun, tubuh, jiwa kami yang haus dan merindukan Engkau hadir. Ajar kami mengingat kasih setiamu, mengingat pertolonganmu. Dan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu yang tak terukur, yang tak terselami, lebih tinggi, lebih lebar, lebih dalam, lebih luas dari apapun yang bisa kami pikirkan, kami rasa. Ajar kami tidak memandang dunia dan orang-orang yang memusuhi atau tidak menyukai kami. Ajar kami tidak memandang pada kesulitan kami ataupun orang-orang yang mencelakai kami. Ajar kami ya Tuhan untuk memandang kepada Engkau yang setia dan bimbing kami untuk mengingat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.